Truk-truknya Oh, lu malam soalnya. malam. Tapi maksud gue gini loh, gue tuh gak expect truk segalak itu. Belum Lu yang di... bener-bener diklaksonin, padahal lu udah di pinggir ya? Iya. Udah di pinggir, sebelah kiri lu tuh kayak lu tau gak yang udah masuk ke pasir tanah gitu. Iya. Masih diklaksonin. Jadi menurut gue kayak Begitu lu masuk Jawa Timur udahlah. wah, Parah, Po. situ. Parah, Po. Sama di ini, lu mau ke CP Blitar. CP Blitar. Tulungagung Trenggalek. Tulungagung Trenggalek. Wah, itu kalau lu ketemunya siang. Oh, itu juga galak juga ya? Bukan galak lagi, lu kalau malam itu. Lu kayak udah mau disamber. Kalau malam truknya masih dikit. Oh, Trenggalek udah punya sore. Ah, masih lumayan. Anginnya kan lawu jubile kan. Wih. Oh, benar. Dan Trenggalek itu ada jalan rusaknya. Yang pas kemarin itu lagi ada kayak perbaikan gitu. Wah, Trenggalek mah. Gua kalau dari situ anjrit nih. Itu yang namanya anginnya kenceng, pemandangannya sangat membosankan. Truknya kalau dari belakang udah denger wung, aku minggir aja. Itu mending ngomong lo dengerin suara gak di klakson. Oh iya, gua kalau pokoknya udah denger wung, gua minggir deh, masuk kerikil deh. Nggak gini lah. Ini ya gue juga bingung ya, maksudnya gitu. Gue kan posisi sebelah kiri. Truk ini dia tuh mau overtake truk, dia masuk lewat sini. Terus dia teriak-teriakin gue. Wow. Gue pikir gini, gue tuh ada di jalan yang benar. Apa jadi serasa gue yang salah gitu kan? Gue tuh bingung gitu, gue sampai berhenti kan. Gue ada di sisi kiri dan gue bukan yang di tengah gitu. Gue paling kiri juga kan. Iya memang. Aduh bener deh. Gue udah paling males ya kalau udah rute masuk Jawa Timur. Aduh, itu yang namanya truk sama bus mah. Makanya gue di Gumitir berhenti. Gue stop dulu. Padahal Gumitir sebenarnya enak loh tanjakannya. Percuma om. Iya, itu truknya buat gue malah jadi bahaya. Karena malam sih. Satu malam, yang kedua galak banget. Kan dia ngejar Banyuwangi soalnya. Wah. Gitu dia ngejar nyebrang kan. Gila. Mana truknya gede-gede. Iya. Itu gue malam tuh dulu yang pertama kali BJ gue malam di situ sampai di atas sama gue bilang anjir truk kayak gini gue udah godek dihajar truk mulu gue berhentilah di rest area. Gue berhenti ada masjid di atas. Oh, gue ada rest area. Sholat. Habis itu tidur baru lanjutin jam pagi 2 lah. Iya. Makanya Banyuwangi gue bisa pagi. Gue habis itu nggak lagi deh gue Gumitir malam-malam gue Gumitir subuh aja jam 4 jam 5 gitu naik nah udah lumayan lah. Tapi ternyata milih waktu tuh pas ya. Gue tuh cuman berharap gue nggak naik di Bromo malam-malam sih. Oh iya malas banget tuh. Ya, gila. Males Bo. Tapi Zidane kayaknya nggak pakai apa-apa ya. Itu orang. Gue tuh mempertanyakan itu orang atau bukan sih. Dia tuh nggak pakai tidur. Iya. Dia masa Arab dia. Gak pakai tidur. Bawaan cuman. Iya. Anjir sih bawaannya. Gue tuh udah berusaha bawa sesedikit mungkin dong. Sedikit mungkin. Itu aja. Masih apa? Depan masih keisi. Belakang juga masih keisi. Dan gue merasa itu udah kayak sedikit kan. Gue ngeliat setup dan gue merasa kayak barang gue kebanyakan. Ngeliat ini kayak cuman ke Bandung doang deh. Gue tuh bahkan sampai mikir kayak gini. Lu ini mandatori emang masuk semua ke situ. Lu kayaknya ke Bandung doang ini. Iya kayak orang gak ada takut-takutnya apa kayak gitu. Gak ada takut-takut baterai habis loh. Dia pokoknya kalau ada problem udah stop aja udah. DNF. Mungkin mindset. Emang dia begitu mindsetnya. Dia mindsetnya begitu. Kalau ada ban dalam juga dia TPU bawanya. Anjir lah TPU. Iya, itu kan gue tanya lu kok bawaan begini banget sih? Ya kalau udah trouble di jalan ya udahlah, buat apa? Stop aja. Saya memang mindset orang yang apa ya, ngincer podium. Iya, beda. Kalau kita kan pengen nyelesain perjalanan kan. Lu udah tidur 500, 700, 800 kalau berhenti kayaknya apes banget ya. Setup mesti tubeless. Jadi minimal kalau kena paku, kalau masih di tengah dikit masih bisa lah ya. Bisa selamat lah. Pompa gue baru 2 mekanik sama 1 2 sama gue juga. Kenapa? Soalnya kalau misalnya ya kalau habis ya minimal masih ada yang dan siapa yang tahu itu si pompa elektrik itu tiba-tiba overheat sendiri gitu kan. Gue bawa cacing. Cacing. Kalau misalnya tubeless ya. Nah.
Abis itu pun gue mesti bawa bandalan. Ya, just in case ya. Jadi emang mindsetnya gue nih kalau terjadi sesuatu minimal masih bisa finish. Iya. Ya barang bawaan gue, tapi gue pilihin sih. Ya, apalah yang. Kalau itu kan pikirannya gue udah terjadi sesuatu ya udah gue berhenti aja, udah lah mau diapain gitu loh. Waktu ngeliat barang bawaannya, kan gue disalipnya ditanjakan. Gue tuh sambil ngeliatin. Anjir. Tas kecil doang di belakang sama tas di depan doang. Kayaknya di antara semua barangnya paling berat kayaknya tracker. jersey dia harus pakai jersey ganti dia sponsor. Oh iya dia masih. Makanya gue bilang tumben banget ganti baju deh. Kalau enggak juga enggak dipakai. Kacau tuh orang. Kacau. Tapi seru banget. Masih mau lagi? Mau lah kayaknya mah. Nagih ya. Ada satu event yang gue nggak jawab. Apa? Sweet Lintang Forest. Ditolak sama Adil ya? Dil. Dil. Waduh Dil. Hotel udah. Aduh. Gara-gara Adil ya. Gini om sebenarnya tuh. Planning gue tahun ini sebenarnya Lintang Forest. Ya, cuman ya satu dan lain hal lah ya. Ya gara-gara Adil, aduh punya bos begitu mah, aduh hari Jumat udah disuruh masuk, aduh lu suruh lembur lagi, Kalau misalnya nggak kerja nggak bisa ultra. Nah jadi tetap jadi inilah, ya Flores ya. Ya tapi pelajaran gue adalah kalau buat gue pribadi ya ultra nggak bisa terlalu sering om. Nggak bisa. Kayak kemarin itu gue ngerasa beban ke badan gue itu berat banget lah. Tapi lu besoknya udah. Tapi recovery-nya lama om. Lama ya? Ya recovery-nya lama dan buat gue waktu gue ngelihat rekaman gue sendiri ya itu pas gue finish muka bonyok pak. Bonyok banget. Ya lu 4 hari ya gimana gak bonyok? Itu buat gue yang 4 hari itu tuh sebenarnya tuh gue belajar banyak lah. Di antara semua. Jadi mungkin dari kalau gue punya planning ya 100%. Yang bisa berjalan tuh cuma 50. 50-nya itu improvisasi di jalan lah. Planning lu gimana sebenarnya awalnya? Awalnya itu gue udah nge-planning sampai gue itu mau alokasi tidurnya tuh seperti apa. Gue tuh planning hari pertama itu gue minimal tidur 2 jam, hari kedua 2 jam, hari ketiga 3 jam. Ya, kenapa 3 jam? Karena gue prepare untuk naik jemblang. Nah, yang terjadi hari pertama itu gue cuma tidur 15 menit loh. Ya, itu juga kita pada heran tuh. Ini Berry tumben gak tidurnya. Ya, biasanya kan tidur. Ya, 15 menit. Hari kedua gue itu cuman quick nap beberapa kali. Total sejam om. Hari ketiga di CP Blitar gue bisa tidur 2 jam. Jadi total kayaknya selama 4 hari itu tuh gue tidur 3 jam 15 menit. Dan gue bisa bilang kesalahan terbesar gue adalah tidak tidur di CBK. Itu power gue ngedrop parah. Habis itu melorot banget ya? Melorot banget dan ritmenya jadinya aneh. Gue masih ngerasa hari pertama itu quite strong lah. Maksudnya bisa maintain power, bisa ini ketemu tanjakan juga nggak melehoy. Itu hari kedua, ketiga itu gue tuh sampai halusinasi. Gue pertama kali dalam hidup sih. Halusinasi. Lu ngelihat lihat sapi apa-apa gitu ya. Lu bayangin ya, jalanan kosong, gue bisa tiba-tiba ngeliat ada pagar, gue sampai berhenti. Aduh. Jadi gue tiba-tiba gue lagi jalan, malam-malam tuh gue ingat tuh. Malam-malam udah dekat-dekat ke CP Blitar, ya. Oh iya. Itu 5 km paling lama dalam hidup gue. Dan jalanan juga nggak mulus kan? Jalanan udah tengah malam, tiba-tiba kayak depan gue ngeliat kayak ada ada pagar. Gue udah berhenti agak sadar nggak ada apa-apa gitu kan. Untung lu kagak jatuh yang ngerem mendadak ya. Di situ gue sebenarnya gue mikir ya antara gue mau lanjutin atau gue tidur di situ. Ya, tapi tanggung. Gue mendingan gue tuh udah mikir gue harus nyampe ke CP2, gue buka kamar, gue tidur. Ya jadi gue kayak udah paksain aja lah, gitu kan, paksain ke sana. Ya akhirnya setelah tidur gue di sana bisa mandi, tidur, gue ganti jersey. Pagi-paginya seger banget. Kalau nggak ada. Tapi kan lu bentar juga mandinya ya? Berapa jam itu? Itu berapa? Gue tidur bersih 2 jam. Oh lumayan. Bersih 2 jam. Preparasi mandi sejam lah. Sejam ya, lumayan ya. Gue kan masuk ke CP sekitar kalau nggak salah jam 3. Gue tuh baru jalan lagi sekitar jam 6. Lumayan. Wah lumayan. Itu dari situ gue merasa kayak harusnya gue dari hal pertama kayak tidur ya. Nah terus
kenapa sih sebenarnya di CP1 itu kok memutuskan tidak tidur? Nah, jadi waktu awal itu gue tuh nggak expect ya waktu yang namanya ultra karena 1.500 kan, gue expect awal itu Orang pelan gitu ya. Orang pelan kan. Itu ada kali ya 60 km pertama Om. Itu kayak balap Om. Oh iya flat soalnya itu. Satu flat, yang kedua mungkin adrenalin. Iya. Tuh kayak lu kayak balapan di dalkot. Beneran rolling lu 40, 42 main kayak gitu kan. Begitu belok ke kanan baru ya. Nah, pemisahnya nanti yang pas tanjakan pertama tuh. Nah, mulai nanjak gitu. Nah, jadi ada satu momen kalau nggak salah gue di depan lah. Gitu kan. Nah, gue di depan, terus di belakang itu kalau nggak salah ada Adrian sama Joko. Udah tuh, bertiga tuh. Gitu. Nah, terus ini Om, gue tipikalnya banyak berhenti. Jadi pada Indomaret gue berhenti. Tapi sebentar. Karena ternyata, ini beberapa kesalahan adalah bidon gue tuh cuma 2. Jadi minum gue itu cuma 1,5 liter dan itu lumayan cepat habis. Dan tiap kali habis, gue nggak mau sampai nggak punya bekal. Jadi gue mau berhenti. Jadi waktu berhenti gue itu selalu didikte dengan jumlah air di bidon. Begitu habis gue berhenti. Nah, efeknya lama. Karena tiap kali berhenti itu bisa 5 menit. Nah, ada satu lagi yang gue belajar dari berani nanjak kok. Asik. Iya, jadi sebenarnya waktu berani nanjak, salah satu evaluasi gue adalah gue kalau tiap kali berhenti itu selalu lama. Berani nanjak setiap kali berhenti tuh 15 menit lebih. 5 kilo, 6 kilo hilang. Itu 15 menit lebih. Nah, makanya setelah kemarin gue evaluasi, sekarang kalau gue berhenti, kecuali berhenti besar, gue berhentinya di warung Om. Iya, karena lebih cepat ya. Kalau berhenti di Indomaret ini terlalu nyaman ya. Hawanya pengen ngaso. Adem. Milih barang lah. Artinya orang sapa dulu ya. Iya, ada. Di warung gue udah tahu, gue belinya Aqua 1, Pocari 2, udah langsung selesai ambil. Gitu ya. Nah, kemarin coba kayak gitu. Tapi ini kan kalau misalnya kayak orang-orang yang udah biasa ultra ini kan, gue melihatnya mereka sangat-sangat disiplin berhenti ya. Gitu kan. Gue ngeliat juga lumayan jarang lah berhentinya. Nah, habis itu gue kesusul tuh jadi posisi 3. Gue tuh disusul Om Joko tuh kalau nggak salah sebelum Cikotok. Sebelum nanjak Cikotok ya? Sebelum nanjak Cikotok, di tengah jalan gue nyusul Om Joko. Tapi seingat gue Adrian masih di depan. Masih. Tapi gue nggak tahu gue disusulnya kayaknya pas lagi berhenti ya disusul kan gitu. Nah, habis dari situ kan nanjak Cikotok panas-panas tuh siang. Sore itu gua kalau nggak salah nangkep dia lagi tuh di daerah kawasan kayak hutan-hutan gitu lah. Gua lupa sama daerahnya apa. Nah, terus biasa gua berhenti makan malam disusul lagi. Susul-susulan. Nah, somehow dia nyampe duluan ke CP ya. Zidane udah paling depan lah. Zidane, kalau nggak salah. Zidane itu nyusul di kilometer berapa ya? Kayak pokoknya di tanjakan setelah Cikotok tuh masih nanjak lagi. Masih. Nah di situ tuh. Kayaknya masih kilometer. Ya mungkin 100-an lah ya. Ke Pelabuhan Ratu kan, arah Pelabuhan Ratu. Itu kayak ya udahlah kalau Zidane memang strong di flying. Badannya juga kan beda. Jadi kayak ya ngapain gua spending energi terus nanti malah ngebong. Jadi gue maintain pakai pace gue. Nah, memang target gue itu hari pertama itu sampai CP1. Karena kalau gue dengar dari teman-teman ultra yang lain kayaknya yang paling berat itu katanya adalah mencapai CP1. Iya. Ya udah gue namanya target nomor 1. Gue tuh waktu datang ke Menteng Jawa nggak punya target podium sama sekali. Jadi benar-benar kayak pokoknya target yang gue targetin effort gue lah. Effort gue maksimumnya gimana. Ya, ternyata nyampe CP1 tuh jam 3 pagi. Adrian nyampe di situ. Nah, jadi kan ada adrenalinnya juga. Iya. Ya. Wah, ini ya. Ketangkep lagi nih. Tangkep gitu. Bisa nih gitu. Posisinya Adrian waktu tidur. Jadi waktu itu datang cap berangkat terus bersih-bersih dulu dikit. Terus di tempat nunggu itu ada sofa. Ya.
Gue berusaha untuk tidur di situ, posisi duduk, ditungguin 15 menit. Nggak tidur kayaknya mubazir banget gitu ya. Ini, terus gue bingung, ini kalau gue lanjutin tidur gue nggak tidur. Akhirnya gue memutuskan untuk jalan. Gitu. Itu belum kepikiran kenapa gue nggak buka kamar aja di situ. Gitu kan. Udah jalan. Nah dari situ sebenarnya hari kedua tuh kalau awal-awal masih strong lah. Masih strong ya. Masih strong banget lah, itu masih bisa nge-push, masih bisa ini. Hari kedua itu kan arah pantai. Iya, Pangandaran. Angin gitu kan. Angin, bosen banget itu. Lurus aja gitu. Nah, ternyata pagi itu tuh Adrian kecelakaan. Iya. Ditabrak. Nah, somehow itu gua bisa gain jarak sama dia tuh kurang lebih 50 kilo. 50 kilo gapnya ya. Gapnya 50. In theoretical sebenarnya kalau gua bisa maintain seperti itu, ya sebenarnya bisa dapat posisi 2 lah. Gitu. Karena terus gue juga dalam pikiran gue akan berusaha untuk shortening the gap sama Zidane ya. Tapi gue nggak mau langsung dijedot. Makanya ada satu titik waktu itu dari mana ya, pokoknya arah Kebumen itu jalannya kan bagus ya. Bagus ya, Kebumen bagus. Kebumen itu jalannya bagus banget. Gue rolling kencang banget tuh. Dan relatif lurus jalannya. Jalannya lurus, kencang banget. Gue mungkin rolling sekitar 44-45 tuh. Masih. Gue ngerasa kencang kan. Gue ngerasa kencang gitu, set. Begitu nyampe Kebumen, gue cek fresh map. Selisih gap gue sama Adrian udah tinggal 10 kilo. Wah. Berarti dia lebih dalam hati ya. Adrian. Kalau gue 45, selisih 50, terus dia ini 10. Gue dalam hati, gue sih tinggal tunggu waktu sih. Dia kejar itu ya. Dia kejarnya di mana gitu kan. Akhirnya kejadiannya di Dendels, Om. Dendels yang gravelnya? Dendels gravel. Ya, jadi Adriannya quite strong di gravel lah. Kalau di flat sama gravel dia kencang banget. Nah, tiba-tiba lagi diem, sebenarnya maintain speed aja, cuman dari belakang ada bunyi. Pas ngeliat ke belakang, hey brother, wah, kaget gue, anjir gila. Tapi di situ gue cukup banyak ngobrol sama dia lah. Gue nanya kan, gimana badan ini apa, dia soalnya dia bilang oke lah gitu kan. Terus dia bilang gue jalan pakai pace gue sendiri. Terus gue bilang ke dia, gila lu kenceng banget. Gue tuh sempat ngeliat kayaknya dia tuh kayak masih sebenarnya belum full power ya gitu. Dan maksudnya waktu gue tanya, lu nggak mau ngejar depan? Gue santai aja lah gitu kan. Jadi gue nggak ngerasa kayak nih orang masih ambisi banget gitu ya. Iya, bukan kayak lu ngejar sesuatu. Habis itu nggak berapa lama, itu gue bilang, lu daripada ya kan dia jadi kayak agak pelan gitu kan. Nggak enak gitu, kayak agak nunggu gitu. Lu ini aja deh. Jalan aja. Dari situ dia jalan, ya gue ngeliat sendiri kayak, wah gila nih orang. Emang kenceng banget ya. Parah sih, parah. Ya udah dari situ gue maintain power. Di Dendels itu akhirnya gue stop sebentar, nemu Kopdes. tidur ada kali sejam. Wih lumayan ya. Beruntung ada Kopdes tuh. Aduh. Itu fungsinya Kopdes. Itu fungsinya. Makanya jangan buru-buru buka lah. Susah banget nemu Kopdes buka. Bukannya gua nggak mau beli di Kopdes ya. Kan misinya cuma bangun, misi malah lain. Kan membangun Kopdes. Tahun pertamanya bangun dulu. Misinya nanti tahun kedua, periode kedua. Udah tuh, akhirnya tidur di situ agak seger dikit. Pagi gua lanjut lagi. Itu tapi setelah tidur gue merasa kayak aduh masih kurang, tapi gue paksain. Itu juga sebenarnya menurut gue salah sih, gue nggak listen to my body ya. Jadi kayak mestinya gue lebih dengerin tidur. Gue tuh selalu mikir kayak aduh kalau gue tidurnya kelamaan ketinggalannya banyak nih. Banyak. Harusnya mindsetnya nggak gitu sih kalau gue. Gapnya jauh ya antara lu seger sama enggak itu lu jauh banget ya. Gue tuh nge-lab. Oh lu lihat labnya ya? Gue nge-lab power gue, jadi gue tahu seberapa banyak gue drop. Power gue di hari pertama itu, let's say A lah ya. 300-an lah ya, kayak biasa lo main 300-an lah ya. A gitu, hari kedua itu udah tinggal sisa 70-an. Hari ketiga waktu gue jalan, gue udah semuternya kaki doang.
Jadi semutarnya kaki aja masih kencang tapi. Dan perjalanan ke orang-orang kan bilang ya, paling susah itu ke CP1. CP2 itu gue ngerasa ya, udah lagi mau jalan ke Blitar masih dilewatin ke gravel. Gua bener-bener kayak dalam hati kayak ini panitia jahat sih. Kayak banget ini. Panitia jahat. Gila orang udah capek kan. Udah capek dikasih gravel kan. Panjang lagi. Iya. Panjang lagi kan gitu kan. Soalnya yang di Dendels yang di dalam udah agak mendingan kayaknya ya. Kalau yang di Dendels itu kan kayak muter-muter komplek kok. Iya. Muter komplek lah. Kalau yang di Tulung Agung buset panjangnya Om. Dan kondisi badan tuh udah babak belur ya. Nah, dan karena gue di situ malam-malam, gue nggak nemu warung buka Om. Iya. Jadi di situ gue ngejel lah, ya ngandelin gel. Untung masih selamat. Ya udah. Tapi di situ dalam kepala udah mikir kayak enggak, gue nggak boleh kayak gini nih approach-nya. Gue di CP2 harus istirahat. Gue nggak istirahat, gue langsung jalan, gue bisa DNF. Gue mikirnya gitu, gue pasti DNF kalau misalnya gue nggak. Abis banget berarti ya? Abis. Gue bisa ngerasain kalau misalnya. Jadi gini Om, kalau soal tanki masih ada, tapi akumulasi fatigue udah terlalu banyak ya? Udah terlalu banyak dan ngantuk terlalu banyak. Iya. Gue itu bawa tablet kafein Om. Jadi gue bawa tablet kafein. Ultra cap. Kafein tab, satu tabnya itu 200 mg. Itu artinya setara 10 Americano, iya. Itu gue coba minum udah nggak mempan. Artinya kalau buat gue, wah ini si badan ini udah ngasih alarm dulu untuk stop lah ya. Jadi gue tuh paling takut gini Om, kalau misalnya gue ngantuk terus sampai microslip ya, nabrak atau ada apa-apa ya. Kalau gua microslipnya ke kiri, aman. Gua jatuh ke semak-semak lah ya. Trotoar semak-semak, gua nggak masalah. Tapi gua ke kanan, ada mobil dari depan, gua ngerasa kayak nggak worth it lah ya. Makanya di CT2 masuk berhenti, wah itu benar-benar lu fresh banget. Ternyata 2 jam itu sebenarnya kalau bisa 3 jam aja ya. Lebih enak ya. Lebih enak. Kalau pakai mandi ya. Karena pakai mandinya air hangat. Wah itu nikmat banget Bos. Waduh, baru Lo ngerasain ya udah 2 hari baunya udah kayak bau kelapa. Kambing juga kalah baunya. Iya, bau kelapa gua aja benci sendiri. Duduk sendiri, anjir badan gua bau banget. Hari pas ganti baju, wah gila udah kayak seger banget ya. Nah itu tuh hari ketiga, soalnya final boss Om. Jemplang ya. Jemplang. Kalau dalam targetan gua kan harusnya 3 jam Om. Karena sebenarnya akumulasinya ada 2 jam, 3 jam. Harusnya kalau gua memang nge-skip 1 di depan, terus yang kedua juga minus 1 jam, harusnya di CP3 gua istirahat lebih lama. Ya, setelah gua cek semua ya. Selesai ya. Gua berpikir harusnya gua tidur 4 jam. Ya, kenapa? Karena ternyata dengan 2 jam itu gue lost waktu cukup banyak di Jemplang. Lu Jemplang start jam berapa tuh? Nah, Jemplang itu kan dari CP2 ke mulai startnya segmen itu jaraknya 130 kilo Om. Jadi dari CP2 ke Panjen, Malang dulu kan? Ke Malang kan. Nah, 90, 70, 90 lah. Iyalah, 90. Gua kemarin hitungnya sekitar 100-an gitu lah. Iya, terus begitu mulai nanjak kan sekitar 30. Itu kan nanjaknya halus Om. Iya. Nah, dari mulai nanjak halus itu kan 100 berarti kan fondo sendiri. Iya, itu udah fondo sendiri tuh. Itu masih aman, bagian bawah masih aman. Begitu belok ke kanan yang Indomaret kan baru tuh mulai kan. Naik ke atas. Itu gue masih nggak nuntun Om. Masih nggak nuntun. Baru gue nuntun pertama kali itu gue ingatnya 7 km sebelum yang Jemplang atas itu. Sebelum Gubuk Gelagah itu. Itu bener-bener nggak ada tenaganya sama sekali. Udah habis. Itu pertama kalinya gue kayaknya ke Jemplang nuntun tuh. Ya udah 1.200 kilo Bos. Orang bilang dulu gue Jemplang gak nuntun. Ya lu startnya kan Malang lah ini kan. Dulu kan gak bawa beban. Sepeda gue tuh kalau ditimbang kurang lebih 15-16 kilo ada tuh. 15-16 kilo. Dengan tambah atas, dengan air. Iya. Kan biasanya kalau sebelum nanjak Jemplang gue airnya gue air. Kalau ini gak mau. Lu agak ada air mau di atas Bos. Ini gue tuh
start kan gue dari CP2 itu jam 6 ya, mulai dengan berhenti ini gue start mulai jemplang itu jam 10. Jam 10. Ya, nah biasanya kalau jemplang itu beberapa kali sebelumnya itu, dan gue baru nyampe di atas itu jam 2 siang. Oh, beda jauh sama gue. Beda jauh sama gue, beda hari doang. Nah, sebenarnya gue merasa kalau misalnya gue tidurnya lebih cukup, gue sebenarnya bisa lebih cepat ya. Berarti lu sekitar berapa tuh? 5 jam ya? Iya 5 jam. 5 jam sebenarnya ya. Kalau gue lebih ini, di bawah gue bisa lebih cepat, di atasnya juga mungkin nggak sampai 4 jam lah, mungkin 3 jam. Iya. Karena itu gue merasa ada di bagian yang tetap udah mau puncak tuh gue habis banget sih. Iya. Dan rolling nggak berhenti kan di situ kan. Dalam kepala gue, ntar dulu, ini masih ada gue ngitir. Jadi gue nggak bisa ngabisin banget, kecuali kalau terakhirnya udah tinggal turunan. Iya, turunan habis 14 itu masih ada gue ngitir terakhir, Bos. Ntar dulu deh. Atur-atur dulu nih, gitu kan. Nah terus udah nih nyampe, gue tuh biasanya kalau naik jemplang ya udah sampai jemplang yang jemplang nggak diterusin lagi kan. Terus gue mikir sebentar, kok CP2-nya nggak di sini, kok CP3-nya nggak di sini ya, gitu kan. Anjir, masih harus naik ke atas lagi ke bantengan. Gue kayak dan itu kan rolling banget itu kan. Oh, masih mending rolling, itu masih ada dinding 2 kali om. Iya. Walaupun orang bilang enggak tinggal turun, ngehe lo tinggal turun. Dan turunan itu bahaya banget om. Nah, gue tuh kenapa gue cenderung tidak mau nanjak jemplang itu malam? Karena satu dingin ya. Ya. Itu aja siang-siang anginnya dingin banget. Iya. Yang kedua, gue merasa turunannya ini yang ke arah Rawa agak bahaya itu. Sangat bahaya om. Iya. Karena gini, dia tajam. Dia tajam. Kalau orang nggak hafal tuh takutnya bablas di depan. Benar. Terus yang kedua, jalanannya juga nggak bagus. Iya, turunan bawah itu kan jelek banget. Aduh, banyak lubang, banyak ini, licin pula. Itu jadi gue lebih baik banyak ngerem, main aman lah kalau di situ. Terus nyampe ke CP3, kalau nggak salah waktu itu jarak sama Adrian masih 40-50an kalau nggak salah di situ. Karena ternyata semua orang habis juga. Iya. Dia aja nuntun ya. Orang ternyata habis juga kalau jemplang gitu kan. Dia aja nuntun itu. Tapi dia nggak berhenti lama di CP3. Kalau gua langsung dia. Gua makan dulu. Iyalah, rawon ya. Rawon dong. Rawon soto. Rawon paling enak sedunia. Aduh. Pop mie paling enak sedunia. Paling enak sedunia. Ketemu sama ada Mas Juni di sana gitu, ngobrol-ngobrol sebentar. Habis itu lanjut turun. Nah turun tuh juga nggak enak kan turunan itu. Wah itu turunan dari Ranupani ke arah Lumajang itu yang menurut gue jahat sih itu. Jahat ya, jahat lah ya. Dan ya, nggak tahu kenapa di satu titik di situ GPS gue bilangnya itu salah arah. Jadi gue sempat berhenti. Oh tapi selalu Bo? Itu berhenti. Nah, terus gue pikir kayak, oh ini Garmin gue yang error, tapi gue nggak ada jalan lagi gitu kan? Nggak ada jalan lagi kan? Yaudah gue jalan terus sampai di Lumajangnya dia baru phone force. Jangan sampai gue bilang gue harus naik ke atas nih. Terakhir ternyata di grup setelah beres ya, gue baca ada salah satu peserta yang crash di situ malam-malam. Pas di turunan di situ. Problemnya karena si cyclocomnya dia bilang off course. Iya. Dia ngelihat ke bawah, mungkin karena gelap dan capek ya. Pas ngelihat ke atas dia nabrak pohon. Shit man. Nah jadi kalau menurut gua emang di titik itu entah ada interference magnetik atau apalah. Pokoknya GPS-nya pasti error. Terus itu pasti error. Nah gitu. Jadi kayak wah ini. Nah udah dari situ. Untungnya lu agak terang ya masih ya. Karena terang ya. Lu ngeliat di depan nggak ada apa-apa nggak mungkin lah udahlah. Kalau terang itu satu gua nggak ngantuk. Iya. Satu gua nggak ngantuk. Walaupun lembab ya di situ ya. Iya. Melewati hutan, terus jalannya jelek banget. Aduh. Jalanannya jelek banget. Gua tuh sambil di jalan bener-bener. Jadi kalau map itu kan gua bisa zoom out ya. Zoom out sampai. Lu lihat belokannya. Nah dari situ terus masuk ke Lumajang. Ya, kalau Lumajang kan udah lurus lah ya. Tapi jalanannya sih om, keriting banget. Keriting ya. Jadi siapapun yang bilang BJ itu jalanannya bagus, nggak lah ya. Tolong lah ya. Jangan tipu peserta berikutnya lah. Nah, soalnya gini om, ini gue tuh merasa sangat beruntung gue pakai ban gravel. Bener deh. Ban itu salah satu yang gue riset paling lama.
semua orang yang gue tanyain, ban buat BJ berapa ya? Udah itu pakainya 30 atau 32 lah, cukup. Gitu. Setelah gue finish bentang Jawa, gue akan bilang minimal 35. Minimal 35 ya? Menurut gue. 32 bisa. Lu struggling. Iya. 28 bisa. Lu bisa. Zidane pakai 28 ya? Kayaknya dia 28 atau 28. Jangan 25 lagi. Pokoknya kayak karena menurut gue jadinya bahaya banget Om. DJ ini yang menurut gue ada titik-titik yang cukup bahaya. Kalau buat gue tuh salah satu titik yang bahaya kilometer 300. Masih di Jawa Barat. Jawa Barat ya. Masih di Jawa Barat. Di Jawa Barat ada satu kayaknya masuk desa gitu ya. Turunan, nama tempatnya apalah, gue sampai tandain banget itu. Karena dan katanya kok AHA itu jatuh di situ. Jatuh di situ. Iya. Jadi awalnya tuh gelap ya. Itu desa gelap banget. Tapi penduduknya padat. Jadi banyak yang naik motor gitu. Kita turun. Awalnya tuh cuman menghindari kayak lobang ya. Lobangnya awalnya kecil, makin kesana kenapa makin gede ya. Sampai di satu titik satu jalanan rusak semua. Tapi Jawa Barat begitu sih memang ya. Tapi yang itu Om, itu parah banget. Dan ya? buat gue tuh yang bikin sedih apa coba? Ini masih di Jawa Barat, masih dekat kota. Kenapa gue bilang dekat kota? Karena setelah keluar dari segmen itu ketemu kota. Iya kan. Jadi buat gue kayak ini tanggung amat gitu ya. Buat gue jadi kayak gini, gila ini rakyat yang di sini ya. Celaka berapa kali ya gara-gara jalanan kayak gini. Kalau lu punya motor di situ, gue yakin umurnya motor wang pasti rusak lah. Dan sebenarnya di kilometer 300 itu gue baru sadar kalau benang Jawa itu yang diuji bukan cuman ketahanan badan lu tapi sepeda lu. Sepeda iya. Iya, itu sih menurut gue kalau sepeda lu nggak kokoh. Iya, crack lah ya. Crack lah ya. Mungkin belum sampai patah tapi crack lah ya. Antara lu crack, kalau lu geradakan crack. Kalau lu mau play safe lu akan lama banget. Iya. Lu akan pelan-pelan iya gitu kan. Mentang-mentang begitu selesai sepeda lu bunyi semua lah. Wow. Ngakeng. Gitu kayak gitu. Tapi itu maksudnya adalah bentang Jawa ini bukan sesuatu untuk diremehkan kayak bukan fun bike ya, bukan fun bike ya. Bentang Jawa tuh keren. Bentang Jawa itu bukan fun bike ya. Itu keren ya. Tapi bukan event modal nekat. Iya, lo harus prepare lah ya. Lo kalau bisa prepare se-prepare-nya karena banyak barang yang sebenarnya di sepeda itu tidak didesain buat yang seperti itu. Betul. Gue yakin kalau misalnya kita beli barang, kita tesnya di Dalkot mah aman selalu. Iya pasti. Di Dalkot mah ketemu ini dikit juga dibilang, jalan jelek. Belum di sana. Itu jalan bagus itu di Dalkot. Lo begitu, gue turun tuh yang dari Ranupane sana Lumajang itu kan jalannya bolongnya. Jadi badan lu getar terus. Iya. Nah kebetulan gue pakai ban gravel tuh ngebantu banget. Lumayan itu ya, karena tekanannya kan gue turunin tekanan si 60. Enggak, 80. Itu tuh karena ban gua 42C. Oh, 42. 42, gua start 40. Start dulu 40 ya. 60 sampai 0 sampai 60 km pertama itu 40, habis itu gua turunin. Depan 28, belakang 32. 32 ya. Itu alhamdulillah sepanjang. Badan enggak hancur lah ya. Badan enggak hancur kan. Tangan aman. Enggak semutan ya. Enggak kesemutan. Iya. Enggak kesemutan. Jadi indikatornya pokoknya itulah. Kalau ada kebas setelah 1.500 ya wajar ya. Nah itu jadi udah sampai Lumajang lurus masuk Gumitir. Gumitir itu yang menurut gua yang bikin deg-degsernya itu sumpah itu truknya malam parah sih, Bo. Malam itu parah, Bo. Gua masuk malam. Malam itu parah Gumitir. Sebenarnya gua tuh pengennya masuk BWI itu Banyuwangi itu malam. Jadi maksudnya selesai tengah malam lah. Cuman setelah gue ngeliat, kayaknya mendingan rest aja lah ya. Karena gue merasa, wah ini bahaya banget sih. Gue sih merasa mereka nggak pengen gue ada di jalur situ. Iya, ganggu mereka itu karena nanjak dan mereka kan nggak bisa ngerem. Iya, dia nggak bisa ngerem soalnya. Dan mereka tuh, jadi lu jalan. Bus tuh deket banget sama lu kalau ngelewatin. Angin aja goyang ya. Dan sebelah kiri
tuh ya bukan jalan trotoar bagus. Iya, lo batu gitu itu, kan. Jadi di situ gue mutusin kayak, udahlah gue sabar dulu, nunggu agak sepi. Yaudah gue tidur. Iya. Sekitar nggak tidur sih ya kayak nunggu dulu. Ya istirahat dulu lah gitu kan. Ada pom bensin, ada apa, mumpung masih lupa kan. Udah dari situ lanjut turun, masuk ke Kali Baru. Oh, udah lempeng aja kan? Udah tinggal lempeng. Ya, sebenarnya nggak ada lah, udah itu di jalanan bagus, mentok juga. Ya ada. Ternyata ya, gue pikir kalau bentang Jawa karena capek makin akhir itu jadi gue kayak pengen beres cepat-cepat. Iya. Tapi menurut gue ada hal yang aneh itu adalah justru pas gue ingat ya 10 km terakhir itu gue merasa kayak ya abis. Udah mau beres nih. Iya. Karena lu kan 4 hari ya, 4 hari hidup di atas sepeda. Dari mulai awalnya excited terus lu marah-marah. Iya. Terus ada di satu titik, udah. Oh ya, udah dan ya beda ya rasanya beda ya. Aneh aja gitu. Aneh gitu ya, kayak lu kehilangan sesuatu gitu ya. Kayak gua tuh ekspektasi gua adalah 10 km gue pengennya buru-buru beres. Iya lalu capek kan harusnya. 1.500 capek dan lu pengen buru-buru beres kan. Tapi di satu titik lu malah slowing down ya. Malah slowing down dan lu enjoy. Gue tuh ada itu kan menuju si pantainya kan sebenarnya lumayan panjang. Gitu. Di situ gue enjoy banget sih. Gue enjoy banget. Oh ini bentar lagi finish gitu kan. Gue masuk kalau nggak salah ke sana jam 5. Lu pagi ya? Pagi ya. Pagi ya lumayan lah, maksudnya nggak nyusahin panitia amat gitu. Jam pagi gitu. Nggak sampai harus begadang ya. Banget gitu. Ya udah sih, jadi kayak end of the journey-nya di situ ya. Ya banyak momen-momen lah. Gue ingat malam pertama tuh hujan. Oh iya, sempat hujan ya. Hujan. Bukan cuma hujan, pas lagi di tengah hutan lagi. Aduh, males banget kok. Iya, tapi ya pada akhirnya dari mulai awalnya agak-agak takut sampai terakhir ya lu enjoy aja udah. Iya, mau diapain lagi gitu kan. Mau diapain lagi. Iya. Lu mau berhenti juga lu berhenti di tengah hutan gak ada apa-apa. Gak ada mobil melewat. Paling lu slowing down aja kan. Ya udah. Iyalah, yang penting aman aja lah gitu kan. Aman, gak ngantuk. Dan apa ya, yang menarik lagi tuh si fenomena dot watcher-nya itu loh. Parah ya. Parah ya. Ini gue tuh nggak expect bahwa bentang Jawa itu akan dapat atensi segitu banyaknya dari masyarakat umum ya. Maksud gue kalau dari pesepeda ya oke ya, karena mereka memang main. Gue bisa ngerti. Itu banyak banget ketika gue jalan di jam-jam yang nggak wajar ya, jam 11 malam. Jam 2 ada orang naik mobil buka kaca, Mas Beri semangat gitu kan. Hebat ya. Iya, terus ada yang naik motor, Mas ini yang bentang Jawa ya gitu kan. Iya Mas, semangat tuh Mas, sudah lah. Gitu kan. Tapi itu rata-rata setelah Jawa Barat ya? Setelah Jawa Barat. Jawa Barat lu Jawa Barat sih kosong ya, selalu gitu. Apalagi waktu gua masuk Jember. Itu rame itu. Wah, itu rame banget. Rame loh. Dan apa ya? Misalnya gue lagi berhenti di perempatan, disamperin gitu kan. Terus bahkan pas lagi kita di Indomaret, disamperin. Gue nggak ngerti maksudnya mereka tuh bener-bener maksudnya ikutin atau karena kan maksudnya kalau gue kayaknya jarak dari depan sama belakang lumayan jauh ya. Gitu mereka tahu ini di mana gitu kan. Dan tracker gue bukan yang kayak always on terus gitu kan, sering matinya juga kan ada gitu kan. Nah jadi kayak tapi gue sangat terkesan sama keramahan orang-orang. Iya. Keramahan benar-benar. Tapi ya itu selalu setelah lewat Jawa Barat. Setelah lewat Jawa Barat. Gue tuh masuk BWI jam 4 pagi om. Ada orang naik motor jam 4 pagi. Mas ayo mas dikit lagi. Iya sih. Lu niat banget gitu ya. Jam 4 pagi lah. Lu niat banget nih kalau gue mau mereka tidur. Itu deh. Kayaknya setelah Kali Baru gitu kan udah mau. Iya maksud gue adalah kan nggak mungkin ya maksudnya kalau nggak khusus gitu ya. Dan itu menuju ke hotel ya. Iya. Itu yang itu kirinya ramai banget sih. Seru ya. Seru. Ya walaupun sampai gue tuh ingat ada satu bapak-bapak sama ibu-ibu.
naik motor ngejar gitu. Gua kan kaget kan, dia mau apa nih? Begal nih. Mau ngapain? Terus dia ngomong, Mas, bentang Jawa ya? Iya, gitu kan. Saya ada jamu nih Mas. Saya mau kasih ya. Aduh Pak, nggak boleh Pak. Nanti saya kena diskualifikasi. Rugi banget udah sampai sini gitu. Itu di kayaknya arah masih Jember ya. Oh nggak bisa Om. Nanti saya di diskualifikasi. Oh gitu ya. Waduh, ya udah semangat. Udah lagi. Tapi untuk kepikiran bikin jamu. Niat banget gitu ya. Gua maksudnya gini lah. Gua ngelihatnya ya orang-orang ini adalah penikmat acaranya aja. Maksudnya bukan orang yang punya niat mau bikin lo apa lah gitu kan, jauh lah dari situ. Emang sifatnya pengen nolong aja gitu kan. Pengen nolong. Kalau gue sih berusaha kalau sama mereka ya sebisa mungkin ya seramah mungkin. Iyalah. Maksudnya kayak mereka adalah orang yang gimana pun juga spend waktu tenaga untuk, dan kalau itu bisa nyenengin mereka ya udah cukup. Yang penting tidak melewati batas. Dan mereka sopan-sopan kok. Iya benar. Sopan banget gitu kan. Nggak ada yang kayak gimana gitu. Dan pada akhirnya gue merasa kayak di jalan tuh aman karena mereka juga ngeliatin lu soalnya kan. Bener-bener. Iya kan, karena mereka ngeliatin lu gitu. Ada yang naik mobil gitu kan. Ayo Mas, dikit lagi. Sebelum masuk. Iya. Sebelumnya maaf boleh diganggu waktu ya, apa kakak lagi nggak apa-apa. Jadi aku sebelumnya perkenalkan, aku Puspa, supervisor dari Atelier Culanda. Biasanya kita tiap weekend lagi mau ngadain free sampling kak. Oke. Ini untuk beans manual brew-nya, aku lagi brew Care Fruit Tank namanya. Fruit Tank, tuh Flores lo. Aduh. Jadi untuk karakternya memang bukan beans yang fruity, tapi yang memang balance secara klasik, sweet, dan untuk prosesnya dia juga wash, jadi rasanya nggak ada fruity-fruitynya sama sekali. Clean, smooth. Silakan kak. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Makasih. Nanti kalau misalnya kakak mau lihat beans lainnya juga, jadi selain kita jual beans manual brew di atelier yang bisa langsung dipesan, kita juga jual whole beansnya kak di area brand store. Mungkin bisa lihat-lihat main ke sana. Siap. Terima kasih. Nggak ada fruity-nya sama sekali nih. Iya. Ya itu the vouchernya oke banget. Karena gimana pun kalau gua ngelihat di threads di apa ya, itu animo orang. Wah parah Bo. Gila sih Om. Parah Bo. Dan bagusnya kan dari orang yang nggak doyan sepeda terus tiba-tiba ketarik gitu loh. Banyak banget yang bukan pesepeda. Iya makanya. Gue tuh misalnya ada yang ngikutin gitu kan. Om semangat, iya main sepeda juga Mas. Enggak Mas, tapi saya suka aja ngeliat. Hebat banget. Gitu kan. Hebat lah. Semangat gitu kan. Jadi kayak, wah ini cara nih, maksud gue adalah kalau bisa memperlihatkan orang mengenai sepedahan itu seperti apa ya. Dan buat orang juga, maksudnya gini Om, gue aja yang sepeda ya, bayangin 1.500 tuh kayak ngapain anjir sih? Goblok banget sih. Goblok banget sih. Nggak dapat apa-apa lagi. Nggak ada penyambutan lagi. Lu coba bayangin orang umum yang nggak punya sepeda, ya, nggak punya sepeda, terus mereka ngelihat ada orang sepedahan 1.500 kilo, apa lu nggak dianggap gila? Iya, gila pasti. Gila kan? Pasti gila, iya. Nah, itu kenapa Om gue insist untuk bawa kamera sebenarnya. Ya. Kamera tuh nggak ringan Om. Berat ya. Atributnya belum cuma belum kabelnya, belum chargernya bawa. Bukan cuma itu, mountingnya juga pusing. Apalagi gue kan pakai yang X5 itu pusing tuh. Iya. Dari kemarin tuh ada kayak 2 hari ya, gue ngotak-atik gue mau simpan X5 gue di mana. X5 gue di mana, mau di depan kayak di nggak mungkin di belakang lah. Cuman kalau di depan enaknya di mana ya udah. Karena tadi balik lagi, kalau lu salah pasang patah itu pasti. Patah ya karena begini ya. Wah, udah parah banget. Itu kenapa gue insist untuk bawa kamera dan gue coba, walaupun gue capek banget ya untuk merekam. Iya, karena sayang ya. Karena satu, ultra buat gue bukan sesuatu yang akan gue lakukan rutin. Ya, maksudnya itu adalah sesuatu yang spesial banget lah. Iya. Terus yang kedua, ternyata dengan merekam dengan first person view kayak gitu, orang kan biasanya kalau ngeliat sepedaan dari luar kan, tapi ternyata
first person view itu selalu punya kesan sendiri. Iya, betul. Orang berasa kayak ikut di dalam Ikut, betul. Nah, jadi kayak dan ternyata waktu kemarin gua ngupload yang reels yang soal first person itu, orang jadi lebih kebayang ya gitu. Jadi kayak ini adalah karena dia bisa ngelihat apa yang gua lihat gitu kan, dari kokpitnya, dari ininya gitu kan. Ya gitu, dan ngelihat animo orang-orang masyarakat yang non pesepeda itu pasti. Dan lo tau kan, Bentang Jawa tuh diobrolinnya jauh sebelum mulai dengan berbagai macam gua nggak bilang polemik ya adalah dramanya pasti ada soal ya dari mulai seleksinya. Dari mulai seleksi sampai keluar nama, Kori nggak masuk nggak masuk dipertanyakan gitu kan. Terus sampai kemarin ada yang bikin analisa per orang. Borderline lo si Gage lo. Dan sejujurnya kalau di grupnya peserta sih nggak ada yang bahas sama sekali ya. Tapi kita lihat justru yang ramai adalah yang mengamatinya. Iya. Buat gue sejujurnya gue seneng ada analisa seperti itu ya, karena satu balik lagi gue seneng kalau misalnya ada yang by data gitu. Iya. Lu juga kayaknya orang data lo ya. Masalah itu akurat atau enggak? Iya, ya tergantung data yang di feeding kan. Data yang individu gitu kan. Approach-nya seperti apa dan bisa memberikan gambaran ke orang. Dan approach-nya sebenarnya kalau buat gue masuk akal. Setuju. Andaikan kalau itu ya, misalnya setelah ini dikembangkan metodenya. Gue udah bilang kan. Karena kan sebenarnya gini, approach-nya mungkin orang bilang approach-nya awalnya salah. Sebenarnya bukan salah, tapi kurang lengkap. Datanya nggak komplit tuh. Datanya nggak komplit. Kalau misalnya disampling, terus misalnya minta konsen gitu kan. Dilihatnya mungkin datanya jangan cuma dari Strava, tapi ngambil dari ICU. Gitu kan. Makanya. Cari samplingnya misalnya, karena kan akan susah misalnya menilai orang yang misalnya pakai power meter sama enggak, betul banget. Heart rate-nya pakai yang chest strap atau yang beli tangan, karena itu pasti udah difference ya. Dan akan sulit membedakan mana yang misalnya semua latihannya dibuka sama yang nggak dibuka. Betul. Jadi, ada yang di private gitu kan. Jadi sebenarnya kalau misalnya metodenya yang dikembangin, itu malah kalau menurut gua itu akan jadi sesuatu pelengkap dari ultra. Iya benar. Itu benar banget bos. Jadi ultra itu kalau menurut gua, ya gua nggak tahu ya maksudnya ini ultra pertama gua di luar dari Berani Nanjak ya. Jadi kita nggak main perasaan. Ya. Benar. Gak itu yang perasaan. Kemarin kita ngobrol sama Gage. Karena 1.500 itu menurut gua kalau pakai perasaan ya bisa. Ya semua perasaan melolos aja ya. Tapi perasaan itu bias dan resikonya tinggi. Tapi kalau misalnya sesimpel gini. Kalau kita tahu FTP kita berapa, ya kita tahu. Lu FTP berapa? 400 berapa? Nggak nyampe. 318, 320. 318, berapa? 318, 320 lah. Nggak mungkin lah. Gitu. Lu bisa 1 jam main di 300 lah gimana ceritanya? Itu udah naik. Ini kan gue liat ajrit ini. 1 jam powernya di 300 terus. Itu udah naik, berarti udah naik. Itu terakhir ngukur berapa bulan yang lalu. Nah, lu pasti udah di atas 400-an lah. Belum nyampe. Nah, terus jadi 399 lah ya. Nah, dan misalnya kayak kemarin, gua by intention memang hanya menyimpan tenaga untuk tanjakan. Karena tanjakan itu sesuatu yang lu nggak bisa atur powernya. Iya. Karena itu limitnya ada di gear lu juga. Iya, betul. Lu pengen nahan-nahan di bawah 200 gitu. Ya gimana kalau gearnya habis. Itu kan salah satu bagian itu dari parangtritis kalau lo ingat kan naik yang obelis itu. Iya. Itu orang jalan kaki aja kan susah. Iya benar. Itu tenaga gue masih gede tuh. Gue nggak nuntun di situ. Nggak nuntun ya. Masih ke atas. Wah masih gagal. Nah jadi bayangkan kalau misalnya kita udah tahu berapa zone power kita 2, 3 dan kita main di range yang sama, sebenarnya membantu kita untuk sebenarnya mengurangi resiko dia. Iya benar, karena lo bisa tahu kan lo sebaiknya bermain di range berapa gitu. Lo nggak bisa meresikokan untuk fatigue levelnya, karena kan banyak yang orang nggak bisa recover karena main zona 7-nya. Iya terlalu banyak. Tinggi, plus lo istirahat kurang. Iya. Fatigue-nya lo nggak turun. Fatigue-nya. Walaupun lu sekuat apapun ya, lalu selama fatigue-nya nggak turun ya. Apakah bisa please? Mungkin bisa.
Maksudnya lu akan, ya misalnya kalau kekuatan mental lu tinggi, ya lu bisa jalanin ya. Iya. Cuman gua nggak terlalu yakin lu bisa finish strong. Iya. Recovery lu akan lama. Betul. Dan takutnya nanti trauma. Iya, atau malah lu sakit kan habis itu babak belum. Sakit, ya, cedera, gitu kan. Jadi sebenarnya itu langkah-langkah preventif. Makanya sebenarnya waktu kemarin ada yang analisa, honestly speaking gue senang. Gue akan sangat senang lagi kalau ternyata lebih banyak yang analisa, lebih banyak yang bikin prediksi. Karena sebenarnya gini, iya benar. We are not a professional athlete. Iya. Maksudnya untuk dipredik, untuk dinilai, untuk apa? Kalau gue buat pribadi, gue bukan orang yang hidup di dunia profesional ini. It is my kind of hobby ya. Jadi kalau misalnya diprediksi, wah si Berry nggak akan bisa lolos, borderline, nggak siap atau apa, so be it. Ya udahlah gitu loh buktinya. Gitu kan. Maksudnya kayak nggak apa-apa banget. Atau kalau misalnya, wah si Berry nanti prediksi podium atau apa, ya malah jadi beban juga buat gue gitu kan. Jadi menurut gue adalah kadang-kadang kalau yang kayak gini dibawa asik santai aja. Gitu. Iya benar, setuju. Dibawa asik santai, ada orang yang bikin ini nggak apa-apa gitu kan. Paling kan kita lihat aja. Gue tuh kalau nggak salah angka gue direvisi 2 kali atau 3 kali gitu kan. Iya. Karena sistem perhitungannya berubah. Artinya apa? Oh dia menerima input. Benar. Menurut gue yang jadi problem adalah kalau bikin sesuatu terus dibikin fix. Nggak mau terima masukan. Gitu kan. Artinya apa? Ya ini kan berarti metodenya bisa berubah. Dan itu akan jadi sangat, karena gini om, sebelum gue ikut Berani Nanjak, ikut. Lu ultra pertama tuh kapan sih? Berani Nanjak itu ya? Pertama kali multi days ya. Jadi itu gue pakai untuk pedestalnya gue untuk analisa ke depannya ya, ke Bentang Jawa. Jadi gue nekat, tapi gue mikir gitu kan. Gue nekat, gue mikir karena gue tahu untuk gue tuh nggak mau tiba-tiba mulai 1.500. Buat gue itu namanya goblok ya. Ya bunuh diri lah. Gitu. Sehingga gue menggunakan 500 itu benar-benar untuk belajar. Iya kan, gue belajar tentang manajemen waktu, tidur. Nah, untungnya apa? Berani Nanjak gue bisa tidur 4 jam om. Iya. Karena hujan ya. Semua pada berhenti juga ya. Gitu kan. Terus gue belajar soal gearing, soal apa yang harus gue bawa, gitu kan. Gue belajar banyak. Jadi basicnya dari situ dulu. Situ yang gue ambil perbaiki untuk ke 1.500 ini. Ya misalnya, makanya gue senang kalau misalnya orang yang udah selesai dengan Jawa gitu, bisa sharing. Apa sih yang dia iniin gitu ya. Yang dia rasakan. Sehingga nanti orang-orang yang ikut tuh jadi punya ilmu, ya punya bahan lah buat dibaca gitu loh ya. Walaupun ultra itu kalau menurut gua sama kayak kungfu, lu nggak bisa cuman baca komik kungfu terus jadi jago kan? Iya, lu mesti latihan, ya. Gitu. Lo harus tahu badan lu, karena gini misalnya si Berry pakai 1 tablet kafein 200 mg bisa mengatasi mikrosleep, orang lain belum tentu. Iya, malah bisa stroke ya. Ada yang bisa iya. Maksudnya kayak, lu terbiasa nggak sama kopi? Minum 1 aja udah kagak bisa ini. Orang biasanya minum maca, dikasih kopi 200 ya. Artinya belum apa-apa jebol ya. Iya, jadi kayak waduh itu perlu inilah, perlu seru ya. Seru. Ultra itu gua sih banyak habis waktu itu ngopreknya. Iya. Ngoprek gear, ngoprek peralatan, ngoprek lampu, ngoprek mandatory, tools. Yang menurut lu paling krusial selama lu perjalanan? Apa coba? In terms of apa dulu nih om? Kalau toolsnya dulu deh. Tools. Kan ban tadi ya lu udah sebutin ban bahwa itu paling nolong lu. Oh ya. Nah, kalau buat gua 2 ini investasi terbesar gua di sepeda itu ada 2 om. Race bar sama saddle. Itu banyak orang gini om. Ini gak ini ya. Banyak orang yang beli sepedanya mahal tapi saddle-nya murah. Iya. Gua mahal murah ini maksudnya bukan refer ke angka ya. Mahal murahnya ini maksudnya mereka beli saddle itu seadanya. Iya. Udah beli deh, bagus. Begitu ditawarin saddle-nya apa aja lah. No. Saddle itu ada ukurannya. Saddle itu bisa di fitting dan itu efeknya besar banget. Iya. Kenapa? Karena itu kan kayak singgasananya. Iya, benar. Lo kalau buat gua parameternya adalah kalau gua bisa nyaman duduk 4 jam di situ, gua aman. Yang kedua race bar.
itu rest bar bener-bener nolong ya. Ada itu, gue rasa badan gue kebas semua. Gue nggak bisa istirahat, gue nggak bisa maintain speed. Cuman dulu gue mikirnya kayak gini, rest bar ini berat. Iya. Nanjak atau enggak? Nggak kepake gitu kan? Gue bisa bilang kalau sekarang benefitnya itu ngalahin beratnya. Lu dengan adanya rest bar, lu bener-bener bisa rest. Terus buat gue yang tidak boleh ketinggalan krim anti lecet sih. Iya, Camois ya. Itu gua ternyata ya. kemarin baru tahu beberapa ada 1-2 minimal 1 lah DNS karena lecet. Iya si Dondi ya. Wah itu Om kalau udah lecet udah pusing pala itu. Salam. Itu pusing pala itu. Lo udah pilihannya antara lu DNF atau lu off saddle sepanjang. Iya. Lu duduk mencong, pala pusing. Wah, pusing banget pala, Bo. Itu dari yang mulai duduknya enak dan kemarin itu padahal gue lumayan rajin apply, itu aja masih dapat ya. Ya cuman itu sesuatu yang di-expect, tapi gue minimal dapatnya di atas 1.300, 1.400. Tapi nggak lecet? Dikit. Karena mungkin ya lembab ya udah ya. Lembab ya, ya udahlah. Dan nanjak kan gesekan kan lebih keras kan. Dan tekanan dan gesekan. Dan buat gua parameter kemarin gak terlalu lecet adalah sehari setelah bentang jauh gua masih bisa ngedalkot ya. Masih bisa ngedalkot. Ya oke lah gitu. Oke lah ya, gatal-gatal dikit lah ya. Ya sakit-sakit dikit ya. Oke lah. Artinya kan sebenarnya masih acceptable lah, bukan painful gitu kan. Ya bukan sampai luka koin gitu ya. Itu kalau udah kayak gitu sih lupain lah. Udah itu. Nah jadi itu yang menurut gua yang krusial banget itu adalah kalau in term of equipment itu force bar, terus kayak saddle, terus kalau untuk yang consumable-nya itu ya itu si krimnya itu nggak boleh habis loh. Ya. Kemarin sempat ada yang ngomong nggak usah bawa banyak-banyak, nggak mau. Ya. Mendingan gua kalau bisa tiap kali berhenti ya. Indomaret apply. Karena kan lembab soalnya ya. Biang keringet dan segala macam itu loh. Dan kita kan di saddle itu berjam-jam. Iya. Kayak gua tuh hari pertama total waktu bersih gua beneran di atas 20 jam Om. Iya. Di atas saddle ya. Ya wajar sih kalau kulitnya harusnya iritasi. Kita berenang nyemplung bentar aja kulit empuk kan gitu kan. Jadi maksudnya kayak ya udahlah kalau itu jangan main-main sama itulah sama. Kalau suplemen? Suplemen gue cuma bawa 2. Dua apa nih? Dua jenis apa dua? Dua jenis. Ya, jadi suplemen yang gue bawa tuh jadi gini. Ada 2 situasi yang gue hindarin ini gue belajar dari Berani Nanjak nih ya. Ada 2 situasi yang gue hindarin selama ultra. 1 microslip. Iya. Ya. Kedua dehidrasi. Iya. Elektrolit ya. 1 kalau untuk microslip, gue kemarin bikin protokol. Microslip kalau gue udah mulai ngantuk, gue akan minum si tablet kafein tadi. Terus gue akan observasi selama 20 menit. Lu bangun nggak gitu ya? Kalau tidak ada efeknya, gue harus ngambil nap. Nap gue selalu batasin bloknya 15 menit. Kalau misalnya gue pakai alarm, jadi gue tidur pakai alarm. Iya. Begitu nyala, gue ngelihat, oke, udah agak oke, jalan. Kalau enggak, tidur. Ini yang kejadian di Kopdes. Gue tidur, nyalain 15, masih ngantuk. Tidur lagi. 15, ngantuk. Jadi sebenarnya 1 jam itu kebagi 4 dah. Dan itu dalam posisi sudah minum kafein gitu. Nah, jadi itu protokol yang gue bikin untuk microslip. Kalau bener-bener yang sudah parah, gue tidur udah. Itu udah kalau udah sampai halusinasi itu ya lihat pagar di tengah jalan. Gue zaman dulu denger cerita kayak Mas Bembeng gitu sampai halusinasi, gue pikir kayak kejadian kan ya. Jadi beneran itu yang namanya halusinasi ya. Itu artinya kan badan udah nolak ya. Terus yang kedua itu adalah dehidrasi. Nah, dehidrasi itu protokolnya gue adalah bidon gue harus keisi sama isotonik. Jadi 2 bidon, dua-duanya minimal Pocari. Nah, terus gue selalu bawa elektrolit dalam bentuk kapsul. Nah, Salstick, bukan? Salstick, bukan? Salstick ya. Salstick itu gue dalam sehari minimum minum 2 dan itu harus siang. Harus siang ya karena lagi parah-parahnya kan. Parah-parahnya. Karena gue nanjak Cikotok siang, nanjak Jempuang siang. Iya itu harus tuh. Gunung Kidul siang Om. Yeah. Itu kayak gitu kan. Semuanya pas lagi panas kan. Nah itu. Terus kapan minum air putihnya? Minum air putih itu pas gua berhenti. Jadi kalau gua masuk ke warung, gua selalu beli 3 botol. Air isi putih 1. Ya, itu gua langsung minum tuh, habisin.
500. Kalau gue masih kurang, gue beli 2. Yang isotonik gue isiin bidon. Oh, jadi sepanjang jalan tuh isotonik terus? Selalu isotonik. Nggak ada air putih? Nggak ada. Air putih itu hanya pas lagi berhenti. Iya, jadi, nah itu alhamdulillah sih nggak ada gejala dehidrasi, nggak ada kram, nggak ada apa lah ya. Jadi gue suplemen hanya 2 jenis itu. Gue bawa total masing-masing 10 shot. Untuk kafein gue ekstra hati-hati sih. Karena dosisnya tinggi banget. Iya. Elektrolit gue mastiin sehari minimal 2. Kalau kayak kalori gitu? Kalau kalori gini Om. Jauh belajar dari dari berani nanjak dan mengkalkulasikan. Jadi gue pakai approach-nya adalah ini agak berkebalikan sama banyak pendekatan lah. Gue tuh naikin berat badan. Jadi carbo loading dulu. Enggak. Gue nambahin otot gue. Jadi, oke. Jadi persiapan untuk bentang Jawa ini kurang lebih 7-8 bulan Om. 7-8 bulan gue start itu dari berat 71 kilo. Itu gue ningkatin massa otot. Sampai terakhir gue sebelum start bentang Jawa berat gue 78. Udah, 7 kilo naiknya? 7 kilo naik. Nah itu by intention. Nah, tapi kan muscle kan, bukannya bukan fat ya. Bukan fat. Oleh karena itu kenapa bulanan? Ya karena itu gue dapatnya benar-benar pakai progressive overload lah. Ya makanya FTP juga pasti naiknya banyak. Nah tapi gue sadar WKG gue pasti turun. Iya WKG turun. Absolut gede tapi itunya. Tapi kenapa seperti itu? Karena gue belajar dari role gue. Kalau misalnya gue di Kuda Putih kan banyakannya domestik Om. Iya. Gue berpikir gue nih nggak mau ngebong. Nah oleh karena itu engine-nya gue gedein. Iya engine-nya gedein. Ya, engine-nya gue gedein. Gue nih bertaruh. Oke lah gue nanjak nggak perlu kencang-kencang, tapi gue kuat betul ya. Karena gue mikirnya gini, kalau ultra lu mau beda sama kom kan. Iya kalau kom kan lu kan enteng kan. Kalau ultra kayak kemarin jumlah tanjakannya aja 80 ada kali lebih lah. lu mau nanjak terus-terusan. Enggak kan, yang penting lu ada steady. Nah makanya gue bertaruh sebenarnya mana. Jadi dengan berat badan gue 78 ya, dan nah selama gue bulking gue jaga banget makan bersih. Jadi, pokoknya ya enggak, lebih ke komposisi protein lebih gede banding carbs banding ini. Jadi kayak protein gue 30, carbsnya 40. Carbsnya malah gede harus gede. Iya itu power soalnya ya, karena power gimana juga kan gue hariannya masih ngedalkot juga kan. Nah race day 90% carbs. Tapi carbs besi ya, maksudnya tanpa lemak, tanpa ini ya? Tanpa. Jadi dari 90 itu protein. Makanya gue makannya banyakannya roti, minuman es krim. Enak itu. Makanan gue itu aja. Dan gue mentargetkan gue harus kalori surplus. Kalori surplus selama perjalanan. Selama perjalanan. Gue setelah bentang Jawa naik pasti naik. Nah, buat gue, kenapa gue harus targetin kalori surplus? Karena gue nggak bisa tahu kapan gue nggak dapat makan. Iya. Gue nih nggak tahu. Misalnya gini, gue targetin, malam-malam mau makan di sini. Ya, kalau dapat. Kalau ini enggak. Kita ngomongin bentang Jawa ya, belum bentang Flores. Iya. Mau targetin gimana ya? Kemarin ada 300 kilo. Jadi gue pokoknya gue nggak mikirin soal kalorinya kayak gimana. Gue harus dapat banyak karbo. Kapan recovery-nya? Ya setelah bentang Jawa. Iya. Balik lagi. Tapi gue yakin kalau dengan udah dibalik ininya ya turun lagi. Pasti turun, karena kan lu bukan lemak kan. Lu bobotnya di otot. Dan gue juga sekarang misalnya setelah bentang Jawa, ya planningnya memang turun lagi, balik lagi. Maksudnya gue belum ada rencana untuk ultra dalam waktu dekat kan, ya. 1000-an kayak gitu. Jadi hanya untuk 1500 ini gue gedein badan gue. Makanya ini jauh-jauh di atas rataan kilogram 2 tahunan. Tapi ya balik, yang lu gedein kan muscle, bukan secara bobot aja. Tapi setelah bentang Jawa ini setidaknya gue bisa bilang percobaan ini berhasil lah. Dan percobaan ini berhasil. Gue nggak ngelihat ada dalam tanda kutip gejala bong yang gede. Terus 3 hari setelah bentang Jawa recovery gue cepet banget. Nggak ada yang gejala kayak nggak sampai sakit gitu.
nggak sumeng, nggak. Dan alhamdulillah itu kan kehujanan kepanasan itu tetap aja itu aman ya. Aman ya. Persis kayak berani nanjak. Ya lu juga berani nanjak, besoknya juga ada goesan lagi kan di Bandung. Iya di Bandung. Iya. Itu berat gue itu masih 74 kan Tapi kan jaraknya 500 kan. Kalau sekarang gue mikir 1500 gue nggak mau biar resiko. Iya. Gue gedein sampai 78. Tapi ya dengan lu gedein badan di sisi otot, berarti kan engine lu gede banget. Gede banget kan. Lu FTP lu naik, tapi selama perjalanan kan lu mainnya kan nggak sampai zona tinggi kan, lu zona 2. Berarti kan reserve lu banyak sebenarnya. Banyak banget. Makanya waktu kemarin sebenarnya waktu dianalisa power distributionnya gue benar-benar main di zona 2, zona 1. Iya pasti lah. Not even kayak zona 3, 4, 5, 6, 7 nggak ada. Anaerobik nggak ada. Iya karena ini lu jadi gede. Karena ceilingnya jadi tinggi banget. Betul. Itu sih. Dan sebenarnya kan targetannya buat berani nanjak ya. Tapi efeknya kalau di Dakot jadi kuat banget sih. Ada overpower sebenarnya. Makanya gue liat anjir ini bisa 1 jam 300. Anjir ini apa-apaan nih. Itu parah banget sih. Jadi gara-gara ngegedein badan tuh kayak Selasa, Rabu, Kamis tuh gue bisa threshold. Iya makanya kayak anjir lagi gini buat. Ya tapi itu percobaan yang menyenangkan gitu. Itu yang kita waktu itu ngomong sama Gage. Kan lu masuk borderline. Gue nanya, Barry ini masuk borderline karena apa? Oh karena tidak ada multi days. Terus kita bilang, tapi lu lihat nggak day to day-nya itu setiap hari 300, Bo. Itu udah lebih parah dari multi days, Bo. Dia tidak memperhitungkan di situ, gitu kan. Lu bisa back to menarik kan? Iya. Maksudnya dengan metode yang di compare, terus misalnya ngelihat nanti hasilnya 2, kalau coachnya di iniin lagi, karena kan balik lagi lagi kan dia bikin berdasarkan asumsi, betul. Apalagi nanti kalau misalnya udah konsultasi sama misalnya wah itu sih bakal itu canggih banget, Bo. Itu canggih, Bo. Belum lagi kalau masukin bobot. Nah ini ya makanya masukin tinggi, dapat WKI-nya berapa? Masukin power curve, wah itu pasti keren banget. Itu kemarin gue ngomong sama Gage, itu keren banget. Lu kan dibully abis-abisan deh, gue bilang, lu jangan frustrasi, lu taruh di gua, di berani nanjak. Jadi berani nanjak klasemennya, wah itu keren itu berdasarkan poin, bukan berdasarkan umur, gue bilang. Itu keren banget. Karena ini kan banyak ini juga obrolan di POM lah ya, di POM. Kan kalau kita klasifikasi based on umur, gue bilang nggak fair. Tapi kan nggak ada yang klasifikasi based on berat. Iya. Padahal benar. Benar, gue setuju itu. Itu buat gue ya, itu akan jadi sesuatu kategori yang sangat menarik sih. Iya, itu setuju. Tarung based on berat. Karena berat itu pengaruh banget di nanjak, Bo. Karena itu nanjak, Begitu, benar, gue setuju. Jadi jangan age group. Kalau age group itu ya beda lah gitu loh. Beda. Tidak memperhitungkan morfologi. Itu kenapa kayak mau tinju kayak mau UFC. Iya, itu kan berat, bukan umur. Gue setuju itu. Itu menarik tuh kalau misalnya kita. Nah, maksudnya gue setuju itu. Culture sepeda akan sangat jauh berkembang kalau diskusi-diskusinya tuh buka aja. Iya benar. Ini olahraga yang fun kan. Iya benar. Should be fun gitu kan. Apalagi ultra ini buat gue ruang untuk berkembangnya masih banyak banget, masih banyak. Dan gue tuh senangnya dengan Jawa ini kan banyak anak baru ya. Iya. Ya, maksudnya anak baru, jadi inklusifnya itu kelihatan banget. Iya, setuju. Dan event ultranya tahun ini banyak banget. Oh, udah sampai pusing lihat ya. Beruntun dada sambung Sunda. Ada. Lu juga kan main 500 kan? Main 500 gitu. Terus ada EJJ, Mangewu Mangatus, Lakoni lah. Ada WJJ. Banyak banget. Banyak banget. Dan belum lagi kita ngitung Audax. Audax itu tiap bulan, Bo. Itu Audax ya, animonya sih gila banget. Iya. Dan kota-kotanya menarik, Bang. Iya. Maksud gue nih ekosistemnya udah ada. Tinggal kita ini aja. Bagusnya ultra apa maksudnya? Ultra itu mengakomodir tidak hanya untuk orang-orang yang ngejar speed, tapi memang ngejar journey-nya aja. Iya, gitu. Iya benar. Dan lu nggak ngomong umur ya? Betul, semua diperlakukan sama dan tidak intimidatif kalau menurut gua. Iya. Ya, tidak intimidatif nih kan. Kalau ngomong di Dakot, lu tuh dijudge by speed. Gue lewat lu samber. Nah, jadi kayak menurut gua adalah itu tuh kadang-kadang ya kalau buat gua kadang-kadang jadi dilema buat gue sendiri sih. Kadang-kadang kalau gue nge-post speed atau apa gitu, ya sebenarnya nggak ada niatan apa-apa. Cuman kadang-kadang gue tuh agak khawatir orang-orang jadi terintimidasi kayak kuda putih lah. Yeah. Orang bayangannya, ada beberapa yang nanya, Om, gue mau ikutan kuda putih tapi gue nggak kencang. Misalnya lu nggak perlu kencang, lu datang aja. Iya, datang aja. Paling juga kewer. Nah kayak gitu. Jadi ada dan kalau lu makin kesini ya,
sepeda itu kan bisa dinikmatin dengan berbagai macam. Iya, benar. Kalau misalnya gue pas lagi gravelan, nggak ada tuh yang ngomongin speed. Iya. Semuanya ngomongin gitu mau lewat jalur mana ya. Iya. Serunya tuh di situ kan. Betul. Kalau ngomongin dalkot orang yang nikmatin speed boleh banget. Boleh banget gitu kan. Ada yang sukanya nanjak, boleh banget gitu. Ada yang suka yang ultra, boleh banget. Boleh Jadi, banget, iya. menurut gue tuh kayak sepedanya sekarang lebih terbuka aja lah. Dan lebih variasi. Tinggal lu sukanya mana udah lu bisa gitu kan. Komunitasnya banyak. Tinggal yang memang ya tadi gue sih berharap diskusi-diskusinya lebih terbuka lah ya. Orang lebih nerima sesuatu yang baru lah gitu loh. Maksudnya jangan begitu temu yang baru terus paranoid gitu kan. Iya, misalnya kita lihat ada anak baru belum apa-apa udah dijudge, wah ini DNF nih. Iya. Kasihan juga. Kasihan gitu. Ya. Setuju gue. Ya mungkin orangnya juga yang diomongin santai-santai aja gitu kan. Cuman takutnya yang diomongin santai, orang yang pengen nyoba jadi nggak mau, gitu kan. Jadi, aduh nanti gue dibully gitu loh. Adalah orang-orang yang bahkan baru mau mulai. Itu takut dibully, betul, itu betul. Kayak, aduh, gue baru mau mulai tapi gue nggak. Nanti gue digituin nih gitu kan. Bukannya lu di-encourage untuk maju gitu kan. Iya. Sama kalau misalnya kayak kemarin ya, gue tuh senang banget lah. Misalnya untuk bike setupnya Bentang Jawa, kalau lu lihat ya, wah gila keren. Wah itu mentokanan mah wah gitu. Nah tapi jadi ada pemikiran di orang kayak, wah harus ini ya. Sepedanya nggak mentokanan boleh nggak sih? Boleh banget. Ada juga kok gitu loh. Satu hal yang gue suka banget dari Bentang Jawa adalah kalau edisi sebelumnya adalah keragaman sepedanya sih. Iya. Lo pakai Brompton, ada yang pakai cargo bike. Iya, ada yang pakai fiksi. Ada yang MTB, apa? Ya karena memang mindsetnya adalah sepeda. Gini, finish itu is already an achievement. Benar. Ya, bahwa ini konsepnya race, iya. Ya, makanya buat gua sangat tidak masalah kalau misalnya yang mau ngejar kecepatan silahkan. Iya, benar. Orang yang mau ngejarnya enjoyment, gua tuh bahkan kalau kayak kemarin ya, gue tuh nikmatin banget kayak misalnya si Om Volid sepanjang jalan nyari makanan ya. Kadewa ngising di mana. Iya, karena itu kan lu race sendiri kan. Abi terus ngitungin, gue juga ngitungin berapa kok. Salah banyak lo tapi. Cuman maksud gue, anjir gue cuman ketemu 36 bisa 50. Gitu kan. Maksud gue itu adalah cerita-cerita yang itu adalah sisi-sisi dari Bentang Jawa yang menurut gue jadi bikin itu menarik Om. Iya benar. Bahwa orang bisa nikmatin race-nya, mungkin 10 terdepan, 20 terdepan orang nikmatin. Habis itu race 3 hari selesai. Iya. 3 hari 4 hari selesai. Tapi yang bikin menarik adalah banyak cerita di hari ke-4. Iya, justru itu, iya. Gue tuh waktu di satu penguasaan di hari ke-5 atau ke-6, gue tuh ngeliatin race map yang pada naik jemplang. Wah gila itu. Rombongan gitu deh. Rombongan semua. Ya kan itu kan seneng kan. Lucu, kita juga bayanginnya kayak anjir gue di sana. Kebayang ada yang sampai malam-malam. Iya, ada yang pada pakai bebetan. Bebetan kayak gitu kayak. Wah, itu tuh sih menurut gua ultra nggak cuman dinikmatin di satu. Iya, nggak cuman ngomong lu juara 1, finisher 1 lah. Ultra itu lu nikmatin dari segala segi ya. Buat gua yang akan gua ingat ya dari Bentang Jawa itu justru keramahan orang-orang di. Iya. Buat gua kayak apa ya? Ya soal technical aspek lah, soal result, soal ini apa? Ya gua. Ya, itu salah satu lagi lah ya. Kalau gua ditanya apa yang paling berkesan ya, itu sebenarnya keramahan orang-orang di tengah jalan itu yang buat gua kayak what gitu kan. Iya. Kayak wah gila nih. Apalagi bener kata lu, begitu masuk akhir, tengah. Iya, aduh itu sih top banget lah. Gua nggak nyangka banget. Pinggir warung gitu ya orang. Bapak yang lagi depan jaga warung, ayo mas semangat. Iya makanya udah ajret. Gua dalam hati, emang si Bu ini bisa ngebuka resmap atau gimana ya? Gitu kan. Dan mereka ini nonton dari mana? Gue tuh sering banget ya. Setelah gua selesai, itu orang ngirim foto gue. Iya. Om, ini gue yang tadi fotoin lu di sini. Oh iya, makasih. Iya. Sampai gue dijemplang Om. Iya. Gue dapet anak motor. Dia kayaknya lagi motoran ke Jepang. Dia berhenti. Dia foto. Mas Beri, semangat. Dan waktu itu, ini kan anak motor ya, bukan? Tahu juga ya, gitu ya. Tahu ya, gitu kan. Ternyata memang Iya. Dan gue bersyukur lah yang kayak gitu itu buat gue sangat menyenangkan ya. Sangat menyenangkan. Makanya gue bisa bilang sih kalau punya waktu, punya rezeki finansial, dan yang paling penting juga rezeki fisik ya. Iya. Karena ini jujur-jujuran aja ya, Bentang Jawa ini nggak gampang. Nggak gampang. Bener. Ultra nih keren banget. Lo merasa kayak wah keren banget.
Cuman lu harus punya fisik yang mumpuni. Iya, lu harus persiapan lah gitu loh. Persiapan, maksudnya bukan lu harus kayak super strong banget. Karena kan kalau misalnya COP-nya, ya kan kemarin juga kita lihat ada yang finishnya hari Sabtu tuh, tiap hari bisa tidur di hotel. Tidur di hotel, bisa, betul. Gitu. Yang penting CP satunya beres dulu lah, Iya. beres dulu. Artinya tuh, ya harus latihannya disesuaikan. Iya. Kan nggak semua orang mau jadi Zidane yang rabo gitu kan. Yang tidak tidur, yang kuat, yang ini apa enggak. Ada yang pengen menikmati perjalanan gitu kan. Dan itu once in a lifetime kalau bisa ada. Karena kapan lagi cerita sama orang kayak gue pernah dari ujung Jawa ke ujung Jawa. Itu gila. Oke banget lah. Ya. Menyenangkan ya? Menyenangkan ya. Ternyata ultra menyenangkan ya. Walaupun menyiksa ya. Gue akhirnya sedikit banyak mengerti kenapa lu suka ultra. sedikit banyak ya. Walaupun di tengah jalan gue banyak yang nggak suka, banyak yang nggak masuk akal juga ya. Di tengah jalan gue mikir kayak gini ya. Anjir gue 1.500 ini omalnya mau 3.000. Mana lu pakai dompet lagi? Supaya ada alasan bos. Tetap aja sih mikir pakai itu. Gue mah kalau bisa bawa tank gue bawa tank. Bawa tank ya lebih anteng ya. Iya. Lucu ya. Menyenangkan loh. Makanya gue akan sangat menunggu lu cerita 3.000 ini sih. Gue mau ngitung kopdes juga deh. 3.000. Ya. Setengahnya aja udah. Aduh. Kan ini kan hanya ngikutin rute aja. Kapanpun finishnya kita ikutin aja rutenya kan. Parah. Ini sekarang berarti balik Dalkot nih. Balik Dalkot dulu ya. Ini dulu lah, recovery dulu. Beres. Ya cari event-event yang menyenangkan. Nah, balik nih sebelum selesai nih. Gue penasaran. Lu tuh sangat memperhatikan data-data lu nggak sih? Banget kan. Jadi lu menganalisa performance lu tuh dari data. Banget. Apa cuman dari pokoknya gue di Dalkot KPJ sekian atau di luar itu yang lu lihat sebenarnya? Buat gua lebih penting data detail progress dibandingkan result. Dibandingkan average speed lu. Average speed itu kalau buat gua ya banyak faktor ya. Ilusi. Banyak yang ngomong wah gila average speed 50. Ya situ susah gitu kan. Tapi di balik situ terlalu banyak faktor. Dalkot itu kayak sirkuit. Iya, betul. Ya, jalanan lagi gimana? Bagus. Angin gimana? Angin juga terkontrol. Iya, gitu. Lo tidurnya juga gimana gitu ya. Mostly itu control inilah situation lah. Gua dikasih jalanan di kabupaten sih wassalam sih. Makanya dua alat kontrol gua yang paling penting itu adalah power dan heart rate. Kalau on saddle ya, kalau off saddle resting heart rate. Lu di berapa restingnya? 30 berapa? 3941. Itu kalau bisa pas lagi ini lah. Lagi top lah ya. Lagi top. Gitu. Kalau HRV-nya? HRV-nya? Di 80 berapa? Di atas sih. Di atas, wah. Nggak heran heart rate selalu rendah ya. Itu. Ya, tapi itu juga, makanya gue harus hati-hati mendefine zona thresholdnya gue, karena gue tipikalnya kan gue jangan sampai nanti ketipu sama ini. Sebenarnya gue ada threshold tapi karena lu lihat data ya. Nah itu pentingnya by data gitu kan. Itu menurut gue ya sebenarnya balik lagi tujuan, karena gini, mau by data atau bukan balik lagi tujuannya mau kemana. Kalau gue kenapa gue suka pakai data, karena gue suka eksperimen. Ya, dan lu bisa lihat hasil progresnya ya. Penambahan 1 kilo gua tuh equal penambahan FTP gua berapa watt. Gua bisa bilang kayak gitu karena gua tracking. Iya, kalau enggak mah susah ya. Nah, jadi tapi angkanya kan akan beda tiap orang. Gua tahu zona LTHN gua berapa, ya gua tahu di mana gua bisa nge-push-nya berapa lama, FTP-nya berapa, FTP virtualnya gua berapa. Ya gua suka main-main di situ. Iya, kita kan at least kalau lu punya mobil lu tahu CC lu berapa, lu pakai oktan berapa gitu loh. Gua tahu 400 watt gua bisa berapa detik, 500 gua bisa detik, 700 900 gua berapa detik, itu power curve-nya juga gua tahu. Nah, ini pentingnya apa? Karena gua kan sering ikut event, Om. Ya, dan gua tahu. Makanya sebenarnya
gue sebenarnya untuk mengukur diri sih. Kalau gue tahu oh ini lawannya kayak gini, gue strateginya mesti kayak gini. Karena a race is win not by your leg but with your head as well kan. Brain lu mesti main. Kalau enggak ya lu akan susah karena masing-masing punya keunggulan kan. Lu mesti lihat lu menangnya di mana. Misalnya lu punya kartu as, lu salah keluarin kartunya ya wassalam. Iya, wassalam gitu kan. Belum apa-apa udah lu gebuk habis gitu kan. Jadi kenapa gua pakai data ya supaya gua tahu gua bisa istilahnya kalau gua mau burn the match ya, gua ini punya berapa korek gitu kan. Dan lu tahu kapan lu mesti burn-nya kan. Dan itu sangat-sangat membantu banget lah, sangat-sangat. Tapi kalau misalnya nyatanya adalah rekreasional, ya beda lagi. Itu beda lagi ya. Nggak usah terlalu pusing dengan yang aneh-aneh gitu loh. Maksudnya enjoy aja banyak-banyak. Iya. Tapi data helps me. Iya, improve lah ya. Untuk improve. Dan ya kebetulan suka dan ngumpulin. Iya. Jadi tahu. Biasa pakai apa? ICU, interval ICU atau? Pasti. Terus sekarang kan ada AI ya. Iya, jadi lebih gampang ya. I build my own database gitu. Jadi kayak tinggal ambil data, analisa, bikin struktur datanya. Iya. Jadi dicatatnya langsung di situ, dianalisa di situ. Kalau misalnya kalau sekarang tahu kayak ada race or train. Iya, race or train, betul. Kalau gua sih simple pakai yang cloud aja kan. Kalau menurut gua udah lumayan oke ya. More than enough lah. Karena kan kita juga karena kan kita kadang-kadang latihan pengen tahu kan. Ini apa sih? Kemarin 1500 itu gue punya full plan dari 0 sampai 500 by cloud gitu kan. Di pembagian sectionnya berapa, harus di power berapa. Iya. Lu bisa bikin detail banget. Iya. Di mana tempat istirahatnya. Nah, itu enggak gua telan mentah-mentah pasti karena kan di lapangan ada adjustment. Betul. Jadi gua ambil beberapa apa. Sesimpel kayak kemarin tuh gua bawa gel berapa, pakainya berapa. Tergantung itu juga kan ya, lu lihat kan. Mantap. Iya, betul. Sekarang teknologi. Iyalah, kita manfaatin lah gitu. Tapi jangan 100% percaya lah gitu kan. Diambil. Iya, dan kita bisa challenge dia tanpa dia tersinggung kan. Oh, goblok lu. Paling dia data-datanya. Paling dia bilang, "Oh iya, maaf" gitu dah. Kayaknya gue gitu gak segitu. Oh iya maaf saya melakukan kesalahan. Kan jarang lu bisa marahin orang dia cuma minta maaf doang. Santai aja gitu. Lucu memang. Tapi ultra seru. Seru ya. Kayak main catur. Strateginya banyak sebenarnya ya. Bukan cuma asal dashdoor aja ya. Kalau asal dashdoor DNF gue. Iya. Yakin gue. Walaupun lu dengan power yang segede gini kan. Power doesn't matter. Kalau di karena dia panjang ya. Karena panjang ya. Menurut gue endurance lebih ngaruh. Dan manajemen sleep dan manajemen logistik. Iya, itu yang penting. 3 itu ya. Iya. 3 itu yang penting. Kecuali sleep sama logistik. Race, one day race, durability boleh lah. Iya, lu hajar habis-habisan udah selesai udah gitu. Jam 12 udah istirahat gitu kan. Betul. Race terlamanya gue 4 jam. Iya. Ini 4 jam gue baru nyampe kilometer bro. Terus lu berharap gue jodoran di awal? Nggak ada ya. Nggak ada ya. Nggak ada tuh eksplosifan di situ. Kalau dari yang mau lu improve? Sekarang pasti manajemen logistik. Logistik ya lebih ke logistik. Karena menurut gue kemarin gue bisa bilang setengah barang yang gue bawa nggak kepake. Oh nggak kepake ya? Gue bawa powerbank 60.000 mAh om. Oh. Jadi gue split jadi 4. 10, 20. Soalnya lu kecepetan ya nggak kepake. Coba lu 7 hari. Karena planning gue nggak mau ngecas di jalan ya. Jadi gue selalu ngecas di sepeda kan. Lampu gue depan bawa 2 identik yang pakai baterai rechargeable. Jadi gue tinggal ganti selongsongnya doang. Iya, jadi nggak repot. Nggak ini ya. Lampu belakang gue bawa 3. Satunya tahan 40 jam runtime. Jadi harusnya 3 nggak perlu buat. Iya, nggak usah dicas. Jadi sebenarnya ngulik gitu yang seru. Iya. Karena lo benar-benar dengan strategi kan gitu loh. Bukannya asal pokoknya udah bawa aja lah gitu loh. Ya kan. Jadi waktu kemarin gue setelah melihat setengahnya nggak kepake, agak merasa kayak mubazir nih. Bazir nih. Kalau gue nggak bawa nih, bobot lumayan nih. Lumayan nih. 2-3 kilo lumayan. Ya, tapi nggak apa-apa namanya juga. Namanya belajar ya. Ya itu makanya gue bilang
planning 100%, di jalan 50, sisanya ya improve. Iya, di jalan itu yang improve ya. Lu mau tidur nggak tidur gitu kan. Tidur nyari di mana. Iya. Kadang-kadang diperbaiki, ya kalau enggak ya udah. Tapi itu hebatnya anak-anak ultra itu sih, kalau ada sesuatu improvisasinya ya. Dengan rencana, ya you change the plan. Iya. Bukan tujuan yang diubah. Iya, iya. Hebatnya sih. Benar. Mantap. Oke, terima kasih banyak Om Berry. Selamat menjadi ODGJ. Seru ya. Sudah tinggal benar-benar menunggu lu nih. 3.000. Gak tahu juga, salah pencet kayaknya gue pikir 300. Gue ngeliat semua orang yang listnya ya. Orang gila. Orang gila semua ya. Itu tuh kayak naikin level 1.500 kan kayak orang tuh udah mentok. Udah ya. Tapi ternyata kayak dokter Irun 4.000 Norcap. Terus waktu di Berani Nanjak gue ketemu lagi siapa ya? Yang Om Yakob atau siapa ya? Yang ini Silk Road Mountain Race itu. Iya. Nah, itu juga gila juga bro. Iya. Ternyata banyak loh orang-orang Indonesia yang banyak yang sinting banyak. Sinting banyak loh. Banyak. Cuman tidak terekspos saja. Bener. Tidak terekspos banyak banget. Bahkan kemarin ya, gue sempat ngeliat ada satu thread gitu, dia ngomong, wah anak Dalkot tahun depan banyak nih yang mau ikutin. Terus ada yang ngomong, Om sebelum ini juga anak Dalkot tuh banyak. Iya. Tidak terekspos saja. Di Dalkot juga mereka tidak terekspos gitu loh. Iya. Nah sebenarnya gue sukanya Dalkot itu kalau lu mau ngejar speed itu segitu banyak gerbong. Jadi lu kalau lu mau startnya slow ya lu ada gerbong A. Lu sedang ngerasa sini terlalu lambat lu bisa naik gerbong B gitu. Lu nanti gerbong C, gerbong D gitu kan. Itu kan kayak ininya aja nggak harus lu tiba-tiba nyelonong di KPCC gitu kan. Iya, bukan pilihannya nggak cuma KPCC. Iya banyak gitu loh. Dan lu sama lu di Dalkot juga gitu loh. Tapi hebatnya dari Bintang Jawa yang menurut gue, kau tuh nggak ngerti ya, event Tio Ultra kan banyak ya. Kayak Lintang Flores gue nggak merasa kayak ininya tuh sampai beda ya. Beda ininya. Kalau gue bilang Bintang Jawa udah lama atau gimana? Kalau menurut gue ya, Bentang Jawa itu kan dimulai 2021 pada saat COVID. Sebelum Bentang Jawa itu tidak ada event ultra sejauh 1.500. Yeah. Sebelumnya di Februari, itu kan dia mulainya di Oktober atau November bergeser kan karena COVID. Sebelumnya itu hanya ada Audax 1000 di tahun yang sama. Audax 1000 pesertanya cuma 20 atau belasan lah gitu loh. Itu kan udah jadi syarat buat PBP kan sebenarnya. 1000 waktu itu belum. Oh belum. 1000 belum. 1000 tuh enggak. Jadi cuma di 600 sebenarnya. Oh. 1000 tuh enggak. Itu pertama kali si Bob bikin 1000. Peserta cuma puluhan lah, 20 atau berapa belas gitu. Dan ya benar-benar lo lagi gitu loh. Orang-orang itu lagi gitu loh. Terus di tahun yang sama muncullah Bentang Jawa. Saat itu tidak ada satupun orang yang menggunakan tracker, race map. Saat itu nggak ada tuh race map. Itu kan. Di-blast lah. Sehingga animo sudah lumayan. Itu sama tuh yang ketemu di jalan, dipanggil, di segala macam itu sudah sama. Itu kalau gue bilang nih. Dan semua orang tahu Pulau Jawa. Ya kan dari ujung Jawa ke ujung Jawa itu orang tahu seberapa jauhnya itu jalan gitu loh. Kota-kota yang dilewati. Orang relate gitu loh. Nah itu yang dia bisa grab gitu loh. Tapi dulu yang gue inget konsep pertamanya Rihan sama Riva di websitenya. Walaupun dia bilangnya lomba, tapi dia waktu itu mention bahwa waktunya itu cukup aman sehingga lu bisa bersosialisasi dengan penduduk. Statement itu dulu gue ingat banget ada. Tapi abis itu dari tahun ke tahun kayaknya statement itu hilang gitu. Lu bisa bersosialisasi dengan penduduk. Karena zaman dulu tuh kita boleh tuh ketemu orang, ngobrol gitu masih relatif lebih ini. Cuman makin lama kan kayaknya bergeser kan. Kemarin ketat banget Om. Ketat ya. Jadi waktu kemarin itu gue sempat lihat di grup ada yang kena warning gitu ya, karena interaksi terlalu banyak, terlalu lama ya. Ya itu sebenarnya kayak apa ya? Karena agak susah ya kan. Susah, lu nggak bisa ngebendung animo orang. Gila Om, gue tuh kemarin kaget banget ya ngeliat animo orang di jalan tuh bener-bener kayak wah. Iya. Hype-nya tuh berasa banget. Ya karena Jawa. Karena Jawa. Bener-bener deh. Karena Jawa.
Dahsyat sih, memang dahsyat sih. Dan dia punya bukan branding ya, segi entertainment itu bagus. Visualnya juga bagus. Iya. Dan foto-foto yang stylenya dia itu pertama kali ya dia. Dulu tuh nggak ada foto-foto model ultra begitu tuh nggak ada. Semua kan model dalkot, close up. Pertama kali muncul foto ultra ya di dia yang punya ini gitu loh. Foto-foto berani lainnya kan bagus-bagus juga ya. Si Eko, gila bagus banget sih. Nah ini juga stylenya sama. Itu runtunannya sama fotografernya. Jadi memang mereka punya style segmen sendiri kan. Nah itu dulu tuh susah nyarinya, cuman gengnya ya istilahnya yang ngebuka ini loh, foto ultra tuh begini gitu loh. Gila loh, di titik-titik orang bisa dapet. Iya makanya. Dan itu kan gak cuma titik tapi waktu juga. Dan bukan jadi kalau bilang fotonya itu bercerita perjalanan, bukan bercerita close up. Kalau kita dalkot kan close up kan. Dapat orang lagi tidur. Iya. Wah gila sih itu kayak lagi nuntun. Wah gila. Iya. Dan nggak nuntun, nggak total full body gitu, tapi dia punya background gitu kan. Nah kita bilang kalau foto ultra itu pesepeda itu adalah figurannya. Iya. Environmentnya adalah yang benernya gitu loh. Bener-bener tuh bukan soal masalah. Iya bukan akunya itu loh. Iya bukan akunya itu. Akunya tuh hilang semua di situ. Tiap kali nge-slide fotonya ya, nge-slide foto. Anjrit, keren ya. Yeah. Keren sih. Ini dunia baru sih buat gue. Menyenangkan ya. Buat gue seru ya. Seru. Nimba ilmunya juga bagus. Iya. Belajar ini, belajar itu. Dan beda kalau misalnya di road race kan UCI beratnya masih segini. Iya, kalau ini nggak terlalu. Dan bedanya kalau race biasa itu pengakuan hanya ke podium. Woi, kalau ini sih kalau ini semua orang sampai finish sudah diakui. Lu punya ini yang sama gitu loh, bahwa lu tuh finish. Lu tuh struggle-nya sama gitu loh, bukan lu juara gitu loh. Lu finish ya, itu menurut gue tuh udah kayak wah gila sih. Iya makanya. Jadi lu bertarungnya dengan diri sendiri kan, bukannya lu sibuk mau ini gitu loh. Ya kalau lu bertarung diri sendiri, at the end lu juara 1, finisher pertama ya it's okay gitu loh. Itu tuh banyak loh yang dilawan untuk sama banyak kok. Ego, kuat, iya. Hit. Dan masing-masing punya perjuangan yang berbeda ya. Gila sih. Iya kan. 1.500 tuh ya buat orang mungkin ngelihatnya ada yang cuma 3 hari, ada yang 4 hari, ada yang 6 hari, itu ceritanya masing-masing pasti udah set. Tapi endingnya pasti ceritanya sama, bukan bahwa gue juara 1, finisher 1, tapi perjalanan lu ini. Ada yang cuma berjalan 3 hari, berceritanya isinya sama, ketemu orang, itu sama, cuma di pack 3 hari, ada yang 6 hari itu. Jalannya sama. Iya, jalannya sama ya, gitu kan. Jalannya sama. Seru sih. Dan buat gue ya, memikirkan si Berry bisa finish 1.500 itu sebenarnya gak masuk akal. Buat gue ya. Itu bukan jarak yang gue kepikiran gue bisa beresin. Karena sih ya, mau semua orang mau ngomong gimana ya. Gue gak pernah kepikiran tuh 1.500. Karena 1.500-nya itu ya. Buat gue ya, terjauh gue tuh 500 om. Berani nanjak udah. Dan wah maksudnya. Dan gue tuh menghindari misalnya kayak latihannya yang 1.000. Iya. Karena buat gue beban ke badannya itu terlalu berat. Betul. Kayak misalnya sekarang untuk bisa recover 1.500 aja kan berhari-hari gitu. Iya. Iya. Ya silakan. Wah itu gokil. Nextnya tahun depan Flores. Semoga lah kalau ada rezekinya ya, rezeki waktu gitu. Tergantung Adil ya balik ya. Flores tuh kalau soalnya buat gua, tapi gua akan menjalani dengan cara yang berbeda lah dengan. Pasti beda, iya beda. Manajemen logistiknya gua rasa mungkin setelah gua pikir-pikir ya ada benernya juga, mungkin gua ikut bintang Jawa dulu. Minimal kalau bintang Jawa ini lo Indomaret masih masih banyak ya. Kalau bintang Flores, kalau denger apalagi daerah utara ya. Nah itu mungkin valid kalau gue bawa makanan lebih banyak. Nggak perlu juga sih sebenarnya gue bilang. Nggak perlu juga. Walaupun orang bilang susah,
Tapi rumah itu menyediakan makan. Nah, ya misalnya gitu-gitu dong. Jadi cuman ada beberapa blank spot ada gitu loh. Cuman kalau lu bisa atur sih ya itu. Kan event logistik lah. Iya. Dan enaknya kan makanan lu jadi nggak rame. Cuma nasi goreng sama telur udah. Udah itu aja. Iya, kemarin juga gue. Iya kan udah cukup kan. Yang kita butuhkan protein kalorinya aja. Kalorinya aja. Itu sih kalau tentang Flores benar-benar tuh sebenarnya karena gue pengen menikmati Floresnya sambil sepedahan. Nah, lu nikmatin ya benar. Nikmatin, benar-benar nikmatin, enjoy day ini aja sih. Tapi gue nggak pengen ngulang sih. Oh ya. Makanya sebenarnya juga buat gue kayak, kalau gue ultra ya, gue benar-benar pengen nyobain event per event aja sih. Iya. Cukup ya. Cari di dalam negeri, luar negeri, tapi event aja lah, nggak yang mesti diulang. Wah, tahun depan harus bentang Jawa lagi. Enggak lah, cukup ya. Iya, maksudnya kayak nyoba. Kayak banyak banget yang bisa dieksplor. Iya. Ya nabung lah. Iya. Ultra nggak murah, bagus gue. Iya memang. Kalau mau persiapan bagus ya nggak murah ya.